Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam satu sharing kebenaran firman Tuhan. Biarlah kasih dan cinta Tuhan boleh menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita, dimanapun kita berada. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, dan berkat yang datang dari Allah menjadi bagian di dalam setiap pribadi lepas pribadi kita, di dalam setiap aspek rumah tangga kita, di dalam setiap aspek pekerjaan kita. Hari ini sepatutnya kita menaikkan puji dan syukur kita kepada Tuhan. Karena kasih dan rahmat-Nya, karena kebaikan-Nya, karena cintanya, karena anugerah-Nya, kita boleh ada. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena keperkasaan kita, bukan karena kemampuan kita, melainkan oleh anugerah Allah, oleh kebaikan Allah, oleh kasih setia Allah yang Allah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Ada satu pesan kebenaran firman Tuhan di saat hari yang berbahagia ini yang ingin saya sampaikan kepada kita dimanapun kita berada. Di dalam kita menjalani batra kehidupan ini, di dalam kita menjalani sebuah kehidupan ini, ada satu pesan terpenting yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan, yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-7. Dengar baik-baik pesan kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan Allah memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus. Setiap kita mendapat panggilan ilahi yang datang daripada Allah. Ketika Allah mengizinkan kita untuk menikmati dunia ini, untuk menjalani hari-hari ini, ada maksud yang sangat istimewa. Ada panggilan Allah di dalam setiap kehidupan kita. Ada tujuan dan maksud Allah. Kalau saya ada sampai detik ini, kalau saya ada di tengah-tengah dunia ini, kalau saya ada di tengah-tengah keluarga saya, Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan di dalam hidup saya, untuk keluarga saya, untuk lingkungan saya, bahkan untuk orang-orang yang ada di sekeliling. Tetapi Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan tersendiri. Kalau hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bisa melihat panggilan Allah itu secara jelas di dalam setiap kehidupan saya. Saya bisa melihat karya Allah di dalam setiap kehidupan saya. Itu menandakan bahwa Allah punya tujuan, Allah punya maksud tersendiri di dalam setiap kehidupan kita. Kalau hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari boleh ada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga, Allah punya maksud dan tujuan di dalam setiap kehidupan kita. Pesan terpenting daripada kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini, Allah memanggil Anda, dan Anda semua. Allah memanggil kita semua. Dan Allah memanggil saya. Yuk sama-sama katakan, Allah memanggil saya. Pegang dadanya, Allah memanggil saya. Bukan untuk melakukan apa yang cemar. Bukan untuk melakukan apa yang cemar. Tetapi Allah memanggil saya untuk melakukan apa yang kudus. Super sekali saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sungguh dahsyat, sungguh luar biasa pesan daripada kebenaran
firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini. Selama Tuhan masih memberikan napas hidup, kekuatan, kesehatan, umur panjang. Selama Tuhan masih memberikan kepada kita suatu anugerahnya yang sangat leluasa, mari kita memberikan sesuatu yang terbaik pula untuk Allah. Amin. Ketika Allah memanggil engkau untuk melakukan pelayanan, lakukanlah pelayanan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah memanggil Anda sebagai imam-imam atas rumah tangga Anda, jadilah imam-imam yang berkenan kepada Allah. Kalau Tuhan memanggil Anda hadir di tengah-tengah keluarga Anda, hargailah panggilan itu, hormatilah panggilan itu. Kalau Allah memanggil Anda dan menempatkan Anda untuk bekerja di salah satu perusahaan swasta, di suatu perusahaan yang besar, kerjakanlah saudaraku dengan baik. Kerjakanlah itu selayaknya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus. Tetapi Tuhan bukan memanggil kita untuk melakukan apa yang cemar, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Allah memanggil kita, Allah memanggil saya dan saudara untuk melakukan apa yang kudus. Di hari-hari terakhir ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di akhir zaman ini ada banyak umat manusia berlomba-lomba melakukan apa yang cemara. Berlomba-lomba melakukan apa yang tidak berkenan kepada Allah. Tetapi kita sebagai umat-umat Nasrani di seluruh dunia ini, orang-orang Kristen yang berbahagia, pengikut-pengikut Kristus yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita bersama-sama selama napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita, selama kesehatan, kekuatan, umur panjang yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita bersama-sama berlomba melakukan apa yang kudus kepada Allah. Amin. Menguduskan hidup kita dari setiap lumpuran-lumpuran dosa, dari setiap belenggu-belenggu dosa, dari setiap ikatan-ikatan dosa. Membebaskan hidup kita, melepaskan hidup kita dari pergaulan-pergaulan yang membinasakan hidup kita, yang menjatuhkan hidup kita kepada sesuatu yang buruk, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi mari kita berlomba-lomba membentuk hidup kita, membentuk karakter kita, membentuk iman kita, membentuk setiap pribadi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang militan di dalam Tuhan, yang kuat di dalam Tuhan, yang setia kepada Tuhan, yang seutuhnya menaruh pengharapan kepada Tuhan. Hari-hari terakhir ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman dan kepercayaan kita sedang diuji. Sedang ada dalam pengujian, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ekonomi bukan hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia, di belahan dunia ini sedang goncang, saudaraku. Ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Keuangan dalam keluarga kita sedang tidak baik-baik saja, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Itu menandakan bahwa keadaan saat ini sedang tidak baik-baik saja. Orang yang kaya semakin kaya, bermegah dalam kekayaannya. Orang yang berpangkat bermegah dengan pangkat dan kedudukannya, saudaraku. Orang kecil menderit, berteriak,
dengan apa yang ada pada mereka. Orang miskin akan semakin miskin. Orang yang tidak berdaya akan semakin tidak berdaya. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya di dalam tantangan zaman, tatanan zaman, keadaan yang tidak baik-baik saja, iman kita semakin dan semakin luar biasa. Amin. Kepercayaan dan kesungguhan kita, keyakinan kita, kekristenan kita semakin kita perkuat. Kekristenan kita semakin kokoh, semakin tangguh, semakin militan. Sehingga ketika kekristenan kita, kepercayaan kita, iman kita, ketaatan kita semakin kita perkuat. Maka saya kena percaya berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub, leluhur-leluhur kita yang datang daripada Allah, mengalir di dalam setiap kehidupan kita, mengalir di dalam setiap aspek pekerjaan kita, aspek bisnis, usaha kita. Amin. Saya kena percaya kita semua rindu untuk diberkati. Saya kena percaya kita semua sedang mencari berkat itu. Tetapi marilah kita datang kepada sumber dari segala berkat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara bagaimana, saudaraku yang dikasihi Tuhan? Dengan cara mengerjakan apa yang kudus. Dan katakan tidak untuk melakukan apa yang cemara. Oh Pak Pendeta, banyak orang melakukan di luar sana melakukan apa yang cemara, tetapi hidup mereka bahagia-bahagia saja. Tetapi hidup mereka enjoy saja. Tetapi hidup mereka kok serba berkecukupan. Sementara kita yang berjuang untuk melakukan apa yang kudus, melakukan apa yang benar, hidup kita begini-begini saja. Jawabannya, saudaraku, kembali koreksi diri. Kembali lihat diri kita. Satu keyakinan ketika kita mau datang kepada Dia, Sang pemilik, Sang penilik dari segala-galanya, maka Dia Allah yang sanggup mencukupkan apa yang kita perlukan. Dalam kitab Yesaya berkata bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap seruan kita. Namun yang menjadi penghalang untuk berkat Allah dicurahkan kepada kita, yaitu segala dosa kita. Oleh sebab itu ketika kita mau hidup kita diberkati, bisnis kita diberkati, usaha kita diberkati, rumah tangga kita diberkati, beresi dulu dosa-dosa kita. Amin. Beresi dulu. Dan selanjutnya lakukan apa yang kudus. Dan katakan tidak untuk melakukan apa yang cemara. Mengapa kita sulit diberkati? Orang-orang Kristen, jawabannya karena kita masih mau melakukan apa yang cemara dan juga masih mau melakukan apa yang kudus. Sehingga berkat Tuhan itu bertolak belakang. Amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya kita percaya ketika firman Tuhan ini digemakan, ketika firman Tuhan ini disuarakan, kita bersama-sama start berlomba-lomba untuk melakukan apa yang kudus. Melakukan setiap titah-titah Allah yang Tuhan percayakan untuk melayani di mimbar. Layanlah dengan baik. Tuhan percaya untuk Anda hadir di tengah-tengah keluarga Anda. Layanilah dan berilah yang terbaik untuk keluarga-keluarga Anda.
Ketika Tuhan percayakan kita untuk hadir di tengah-tengah pekerjaan kita, kerjakanlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan terpenting daripada kebenaran firman Tuhan di kesempatan hari yang berbahagia ini, Allah memanggil kita bukan untuk mengerjakan, bukan untuk melakukan apa yang cemar. Tetapi Allah memanggil kita, Allah memilih kita untuk melakukan apa yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pesan kebenaran firman Tuhan. Pesan kebenaran firman Tuhan yang begitu jelas, yang begitu indah untuk kami cerna. Biarlah kami mampu untuk mengaplikasikannya di dalam setiap kehidupan kami. Kami mampu untuk melakukan apa yang kudus, semata-mata untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh sedang jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun mereka berada. Bahkan orang-orang kudus-Mu dimanapun berada Tuhan. Engkau menyertai, Engkau memberkati di dalam nama Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas mereka di dalam nama Yesus. Hidup kami diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Negara-negara yang bertikai, yang berperang, demo terjadi sana sini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berikan keamanan, ketentraman bagi bangsa-bangsa. Hanya Engkau satu-satunya kota benteng yang abadi untuk kami berteduh. Terima kasih Bapa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Gembala sidang GBP Taman Firdaus, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anak, cucu, menantu, bahkan keluarga besar, istri, Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Usaha pekerjaan, bisnisnya Tuhan memberkati. Terima kasih. Berikan kekuatan, kesehatan bagi kami semua untuk melakukan perkara-perkara yang besar yang Tuhan ingin perbuat dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.